Oke, 106 dia Untirta Smart and Energic. Wow, hello Smartizen, happy Monday, happy me. It's Yusi again, of course, on Dialog Senja ya. Tetap sama Yusi selama 2 jam ke depan. Jangan kemana, from 3 to 5. Of course, I will accompany all your activities to be more knowledgeable. Because Smartizen, kamu harus be smart and energic tentunya. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Senja sama Yusi ya. Diawali oleh lagunya Ed Sheeran yang Thinking Out Loud, which means ini apa ya, jika membahas tentang Thinking Out Loud ini sendiri ya Smartizen, itu panjang banget. Kenapa? Ya, cara berpikir itu tidak bisa dibahas hanya 1 jam 2 jam ternyata. Well, karena tadi siang ya, di dialog siang Yusi sudah menemani kamu dengan tema yang estetik gitu kan, dimana esensi seni gitu loh. Dan saat ini kita akan memasuki tema dimana yang rakyat banget lah ya istilahnya, yaitu membangun keberdayaan masyarakat melalui keseimbangan demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi tentunya ya Smartizen. Tapi di sini pasti kamu bertanya-tanya kan, kayak sebenarnya demokrasi politik itu apa sih Kak Yusi? Kenapa harus dibahas kayak gitu? Nah, aku kasih sedikit penjelasan ya, karena sejatinya penjelasan yang sebenar-benarnya dan yang istilahnya tidak bukan tidak terbantahkan ya, tapi terpercaya gitu loh. Itu ada dari seorang sahabat diskusi, tapi nanti ya Smartizen. Jadi hari ini Yusi cuman on surface aja nih, bahasnya tipis-tipis gitu loh. Nah, jadi demokrasi politik ini ya Smartizen merupakan syarat bagi berjalannya demokrasi ekonomi tentunya. Wow, jadi ini relate one to another ya. Pelaksanaan demokrasi politik ekonomi akan terwujud kalau misalkan ada yang namanya kesejajaran nih antara sistem politik dan juga sistem ekonominya nih Smartizen. Jadi dalam sejarah perekonomian nasional ya, semangat demokrasi ekonomi itu sering banget dilanggar oleh penjurusan sistem ekonomi nasional, baik ke arah ekonomi kapitalistik ataupun ke sistem ekonomi terpusat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sistem ekonominya, sistem ekonomi kerakyatan yang bercirikan penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan landasan dan juga sekaligus nih sebagai sarana bagi pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pilar utama demokrasi ekonomi terkhusus di Indonesia juga ya Smartizen. Oleh karena itu, sore ini sih bakal ngomongin tentang membangun keberdayaan masyarakat ya melalui keseimbangan demokrasi politiknya juga demokrasi ekonomi tentunya. Jadi it have to be balance each other gitu kan. Serta bakal ngomongin tentang Milad Visip Untirta. Yippee, happy birthday by the way. Sebelum kita happy together ya, Yusi bakal puterin lagu lagi nih buat Smartizen. Tapi Yusi mau ngingetin bahwasannya Yusi udah up question box. Siapa tahu ada yang mau bertanya mengenai grand team kita ataupun whatever you want to talk to, you want to ask for gitu, langsung aja type di question box di Instagram kita @diauntirta ataupun di live streaming kita sekarang nih di 106 Dia Untirta. Atau boleh banget gak capek Yusi ngingetin ke Smartizen semua, kalau misalkan mau chatting manja sama admin kece kita langsung ke 081808 106 106. Ditunggu ya Smartizen. Oke Smartizen, sampai pukul 15.49 ini ya ditemenin sama GAC, aduh yang sailor kayak gitu. Well, welcome back again on Dialog Senja, tentunya masih sama Yusi di sini. Sesuai sama informasi yang udah Yusi berikan ya sebelumnya, bahwasannya hari ini kita bakal membahas tentang ya
visi pembangunan keberdayaan masyarakat melalui keseimbangan demokrasi politik juga demokrasi ekonomi. Tapi tadi ada satu hal banget yang bikin eye catching mungkin ya kalau misalkan on poster gitu kan. Sebuah topik dimana yang aku aja baru tahu gitu. Tapi mungkin kita bisa tanya-tanya lagi kali ya ke sahabat diskusi kita. Bahwasannya juga kebetulan kita juga akan sedikit membahas atau banyak juga boleh kali ya tentang Milad Visip Untirta nih Smartizen. Yay, happy birthday. Dan untuk tahu lebih lanjut tentang informasinya, mungkin Yusi bakalan undang beliau ke frame kita tentunya ya untuk membahas di demokrasi politiknya biar kita tidak lost and forest istilahnya kayak gitu. Juga sistem ekonomi di Indonesia, mungkin something like that lah ya, relating to our topic of today kayak gitu. Langsung aja kita flip kameranya terus say hello buat seorang sahabat diskusi aku yang bernama Bapak Ihsan Ahmad, di mana beliau adalah seorang dosen komunikasi Visip Untirta yang pendidikan terakhirnya S2 di IPB Bogor. Kita langsung aja say hello dan assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak apa kabarnya hari baik. ini? Semoga kita selalu sehat. Amin, amin. Tetap semangat juga ya Pak tentunya ya. Walaupun sudah senja. Di tengah bencana juga, betul, bencana global. Kita harus tetap semangat. Mental is your first awareness harusnya kayak gitu ya Pak. Well, seperti yang udah Yusi bilang nih Pak sebelumnya, bahwasannya kan tadi Yusi cuman bahas tipis-tipis nih tentang si demokrasi politik kayak gitu kan. Tapi sebelum masuk ke yang hal-hal berat kayak gitu kali ya, kita bisa kali membicarakan tentang Milad Visip Untirta-nya, boleh nggak nih Pak? It's something interest banget nih. Gimana? Apa sekarang tuh Milad yang keberapa nih kalau boleh tahu? Milad Visip Untirta ke-18. 18. Jadi usianya sekarang ke-18. Wow. Pembukaan Milad di tanggal 10 Juni ini ya Pak ya? Iya, puncaknya di tanggal 30. 30. Baik sekali. Terus ada lomba poster, film, ada pameran apa namanya? Virtual. Ada lomba MTQ, ada lomba masak rabek, dan puncaknya insya Allah kita bicara tentang persoalan demokrasi, politik, dan ekonomi. Mengukur kesehatan demokrasi Indonesia. Baik. Narsumnya insya Allah jika semua lancar itu Ketua PBNU, Menko Ekonomi, dan Kementan. Oke, apakah acara-acara tersebut dilaksanakan secara virtual juga Pak? Kayaknya hibrid ya. Hybrid, baik. Terus tadi ada sedikit yang sangat menarik nih. Apa tuh? Lomba masak rabeg. Iya. How it comes to be like that? Iya. Kok bisa tiba-tiba ke lomba masak rabeg nih Pak? Karena memang itu bisa dilakukan. Oke. What the relation antara Milad Visip dan rabeg? Iya, karena rabeg menjadi salah satu kekhasan ya dari Banten. Yang kemudian ini bisa menjadi magnet bahwa kemeriahan ini juga milik masyarakat. Oh baik, kemeriahan milik masyarakat. Setelah rabeg semua matang, yang diundang untuk makan adalah anak-anak yatim. Waduh, Masya Allah sekali. Jadi memiliki sisi sosial. Apakah anak yang bukan ya? yatim piatu boleh datang? Boleh. Boleh banget nih. Tetap boleh. Oke, siapa tahu Smartizen ada yang mau daftar datang makan rabeg gratis. Jadi nggak perlu juga membawa surat keterangan bahwa saya adalah anak yatim piatu. Oke. Ya, seperti surat keterangan miskin. Waduh, iya sih benar juga. Hanya untuk menikmati rabeg. Jadi siapapun bisa menikmati kemeriahan tersebut ya Pak ya? Iya. Dan dari pesertanya sendiri kalau boleh tahu nih Pak, kalau semuanya bisa menikmati kemeriahannya, apakah pesertanya juga dibuka untuk umum? Iya, buka tutup lah. Bukan. Gimana ini ceritanya buka tutup nih?
Kayak Buka jalan tutup. tol, Pak. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Oh gitu, baik, Iya. baik. Jadi kalau untuk yang terbukanya apa nih, biar semakin clear ke Smartizen deh. Undangan makan rabe untuk yatim piatu. Tentu. Kemudian terbuka untuk umum, berbagai lomba yang spesifik menjadi kompetensi masing-masing prodi kan. Oke. Gitu. Jadi buka tutup Iya, seperti itu buka ya. tutup. Agak sulit, mungkin agak panjang ya Smartizen kalau dijelaskan satu-satu ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita selang aja kali sama lagu-lagu dulu nih. Kayak kalau misalkan kita terlalu banyak ngomongin Rabbit jadi lapar nih Pak saya. Kalau gitu kita puterin lagu Krisya aja kali ya. Bapak tahu Krisya kan? Itu ya, anggota grup slang bukan? Bukan ya? Oke, ini kayaknya bercanda ya Smartizen, ini bercanda. Oke, langsung aja kita puterin Krisya seperti yang kau minta ya. Thank you Smartizen. Hello. It's Yusi again of course on Dialog Senja ya. Sesuai sama lagu yang sedang terputarkan nih, Unforgettable by Thomas Rath, which means Milad Visip Untirta juga harus banget nih unforgettable. Karena apa? Karena kita adalah seseorang fakultas ya yang lumayan berdiri cukup lama nih, karena sudah 18 tahun ya tadi, sesuai apa yang dibilang sama Pak Ihsan ya. Well, karena ada beberapa pertanyaan yang tadi sempat istilahnya apa ya, tertunda kayak gitu. Jadi Yusi mau lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Tentu aja kita tetap membahas si Milad ini dulu dong ya, biar bridging otaknya tuh nggak terlalu langsung plek gitu ke hal-hal yang sangat berat. Aduh, nggak berat juga sih sebenarnya, kita on surface aja. Langsung kita undang beliau ya ke dalam frame kita, and say hello again buat Pak Ihsan. Halo. Ya, Oke, Bapak masih di sini masih bersama Pak Ihsan ya di studio di studio. Studio apa nih Pak? studio radio apa? Oke, di lantai 2 Gedung Visip Untirta ya, Pakopatan, tepatnya di ruangan dia Untirta. Waduh, keren banget tuh, udah lengkap ya sih bilangnya. Well, kalau misalkan tadi ya Pak, kita sudah membicarakan tentang si Milad ini yang keberapa kayak gitu kan. Ini ke-18. Terus juga acara-acara nanti yang banyak sekali gitu ya ternyata. Dan sekarang ya saya mau nanya tema dari Milad Visip Untirta kali ini apa tuh? Ya, temanya kan tadi sudah disampaikan, membangun keberdayaan masyarakat dalam demokrasi, keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Wow, jadi itu adalah temanya dari Milad Visip Untirta ya Pak. Iya. Ternyata juga menjadi tema dari Dialog Senja hari ini Iya, Pak. Tuh. Keren banget nih. Terus kalau misalkan dari tema-tema berikut nih Pak ya, tema-tema tersebut itu pasti ada goals point yang ingin dicapai oleh istilahnya dari Visip itu sendiri lah ya. Kira-kira apa sih goals yang ingin Visip capai di tahun ini pada Milad yang ke-18 ini tentunya? Ya, jadi tujuannya satu. Lewat Milad ini Visip ingin menyampaikan indikator dari sebuah evaluasi, kemudian kontemplasi atas semua persoalan berbangsa bernegara. Terutama pada sebuah proses koreksi kritis demokrasi yang berlangsung. Karena sebagai sebuah alat demokrasi memiliki tujuan Baik. untuk membangun sebuah kesejahteraan bersama yang selama ini terdistorsi oleh isu oligarki, korupsi, krisis kepemimpinan, kaderisasi parpol yang tidak becus. Wah, Banyak ya? mantap juga nih permasalahannya ya. Iya. Lumayan complicated nih. Terlalu berat nggak nih? Enggak juga sih Pak. Terlalu berat. Kita Gaskeun. bicara tentang Ipin Upin aja. Upin. Aduh,
Bapak bisa aja ya Pak Ihsan nih, kayaknya juga pecinta kartun ya Pak ya. Iya. Oke, boleh dilanjut nggak Bapak Pak? Memang ini adalah poin kita sih. Nah, itu pada sisi politik. Aha, baik. Pada sisi ekonomi, sejak Indonesia lahir sampai sekarang, persoalan ekonomi kerakyatan menjadi sebuah masalah yang tidak tuntas. Begitu. Masalah yang tidak tuntas. Operasi sebagai soko guru, Oke. ya, soko guru perekonomian nasional juga tidak pernah bisa bangkit, sehingga ini juga harus diukur. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang, pemulihan ekonomi menjadi isu strategis bukan saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Apa yang dimaksud dengan pemulihan ekonomi? Tentu saja berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan keberdayaan masyarakat, terutama di level menengah dan bawah. Kendati pada masa Covid ini bukan berarti level atas juga selamat dari pandemi. Sepakat. Kita bisa melihat bagaimana perguliran isu ekonomi yang begitu dramatis, tapi kemudian juga kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya tidak ada demokrasi ekonomi dalam sebuah realitas di mana 1% elit menguasai 90% perekonomian nasional. Begitu. Wow, jadi seperti itu ya Smartizen. Jika dibahas lebih lanjut, ternyata tema dari Milad Visip Untirta ini memang relating to isu-isu terkini ya Pak, Iya. terhadap Indonesia khususnya ya. Termasuk membicarakan pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel. anaknya, Aurel kan Pak. dengan Aurel. Jangan sebut yang lain Pak kali ini Pak, bisa bahaya nih. Kalau bilang Atta nikah sama Yusi, aduh bahaya, itu bisa jadi gosip terkini juga nih. Jadi dalam visip ini kita juga mau buka Buka apa tuh? Gen Gledek Kenapa bisa gen geledek? Apakah agar tidak ada copy paste dengan Gen Halilintar. itu inovasi apa, bukan copy paste ya? Baik. Gen Gledek. Gen geledek, gimana cara daftar gen geledek? Berarti tanya aja ke Pak Ihsan langsung ya, Smartizen. Ya. Boleh. Selain membahas isu-isu terkini Indonesia, Visip juga membahas tentang pernikahan Atta Aurel. Nggak bercanda ya Smartizen, daripada kita bicarain hal itu, mending kita muterin musik lagi kali ya. Aduh, Bapak ada musik-musik yang pengen Bapak puterin gak nih? Roma Irama. Aduh, nanti sih cari dulu. Bisik-bisik ya. tetangga. Bagus. Takut juga tuh Pak bisik-bisik tetangga. Sebelum Roma Irama ditemukan, Yusi bakal puterin dulu deh yang Drive, katakanlah. Oke, it's the massive ya, Rindu 1/2 mati. Ini apaan sih? Kenapa nggak tulis setengah aja sih? Aduh, padahal ini jadi harus mikir nih yang bacanya ya kan. Rindu 1/2 mati. Yuk hitung yuk, 1/2 sama dengan segitu. Welcome again of course di Dialog Senja ya Smartizen. Gak bosan-bosan sama Yusi di sini sampai pukul 5 tentunya ya. Masih ada 1 jam lagi kira-kira. Jadi gak boleh bosan. Well, Yusi juga tetap ditemenin di sini sama Pak Ihsan ya, membahas si Milad Untirta. Milad Visip Untirta ya, yang grand temanya ini bener-bener relating to our topic tentunya, yaitu membangun keberdayaan masyarakat melalui keseimbangan demokrasi politik juga demokrasi ekonomi. Ini gara-gara ngomongin esensi seni ini tadi siang, semuanya serba positif aja yang keluar dari mulut aku tuh ya Smartizen. Oke, daripada pusing-pusing, kita langsung aja flip kameranya dan undang beliau lagi ke frame kita ya, biar semua pertanyaan bisa terjawab kayak gitu ya. Halo again Pak Ihsan, selamat senja nih. Senja kan
bener. Iya. Iya. Salam senja kan. Waduh, udah kayak anak indie ya Pak ya. Salam senja. Baik. Tadi kita ngomongin Atta Aurel ya Pak ya? Enggak. Enggak. Tadi kita ngomongin si Milad Visip Untirta nih, goals pointnya ya. Itu tentu aja melihat isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia nih. Oke, udah cukup pembahasan tentang miladnya nih ya. Sekarang karena temanya adalah pembangunan kebudayaan masyarakat ya melalui keseimbangan demokrasi politik juga demokrasi ekonomi. It means it has to be balance each other ya kan, antara demokrasi politik dan ekonomi itu sendiri. Terus pertanyaan Yusi kali ini adalah gimana sih Pak cara memberdayakan masyarakatnya nih melalui keseimbangan si demokrasi politik itu dengan demokrasi ekonomi yang tadi disebutkan, terkhusus bagi masyarakat Banten. Ya, karena titik udah mulai ya? Udah. Karena titik berangkatnya dari milad, maka ini menjadi perspektif utama di ulang tahun ke-18 menjadikan FISIP sebagai bagian dari solusi memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu milad ini ingin menjadi titik awal di mana arus perubahan FISIP dan masyarakat bisa sejalan dengan agenda-agenda konkret yang bisa dikerjasamakan antara kampus, masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan stakeholder lain. Begitu. Setidaknya dimulai dari lingkungan sekitar dulu. Oleh karena itu pada tanggal 10 Juni nanti di awal pembukaan milad yang diundang itu Pak Sekda Provinsi Banten, kemudian tentu saja Prof Syihab sebagai dekan FISIP, kemudian ada pemilik dari Minaku Home Nature untuk memaparkan bagaimana jaringan sukses dia dan dukungan perbankan yang dia punya. Kalau Pak Sekda kan nanti bicara akses pemberdayaan masyarakat oleh Pemprov. Kemudian ada putrinya Pak Kiai Ma'ruf Amin, bicara tentang motivasi, inovasi, dan leadership. Juga diundang para lurah, Pak Camat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Jadi dalam milad ini kita ingin memberi contoh pada Jokowi, gitu loh. FISIP ingin memberi contoh pada Pak Gubernur Banten. Mantap. Kemudian FISIP ingin memberi contoh pada kabinet yang ada sekarang bahwa mereka tidak lebih baik dari FISIP Untirta. Waduh. Wow, keren banget sih ini, udah sangat-sangat confidence ya, tentu aja dong, harus banget. FISIP sebagai contoh Indonesia sekalian, Pak. Karena kan FISIP peduli Indonesia, isu-isu yang diangkat di miladnya juga peduli Indonesia sekali ya, by the way. Oke, sama tadi Pak, tadi kan 10 Juni ya berarti ya dimulai. 10 Juni ini dimulai pembukaan. Kalau untuk pendaftaran lomba-lombanya mungkin ada anak-anak FISIP-nya diserahkan kepanitiaannya pada prodi masing-masing. Jadi saya belum update juga. Kepanitiaan itu di prodi. Jadi untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa bertanya ke prodi masing-masing ya Pak ya. Jangan bertanya pada Polantas karena nggak tahu dia. Bener Pak. Ini agak kesel ya. Tanya pada prodi. Iya sih Pak, bener banget, tidak ada yang salah dari semua ini. Baik. Jadi sekali lagi langsung tanyanya ke prodi, bukan ke apa Polantas. persamaan milad ke-18 dan milad ke-17 FISIP Untirta? Apa tuh persamaannya? Apa persamaannya coba? Ya, apa tuh? Ayo anak
anak fisip harus jawab. Sama Milan. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama Milan. Pak kalau nggak bisa jawab berarti bukan anak fisip ya Pak ya? Udah PR. Ya Allah PR, ya Allah bener-bener. Sampai ketemu di Milad ke-19. Ya ampun jauh banget PR nih ya. Enggak ini harus terbuka sekarang juga. Apa persamaan antara Milad 17 dan 18? Sama-sama Milad Visip. Is it clear? Persamaannya? Iya persamaannya. Sama-sama Milan. Persamaannya apa? Sama-sama tahun Iya nggak sih? Aku tahu nih pasti jawaban Pak Iksan out of the box sih. I know that things. Oke, Pak boleh dijawab apa persamaannya? Masih penasaran. Sama-sama tidak memperingati hari pahlawan. See Smartizen? See, I am the Karena winner kan bicara of the Milad, day. bukan hari pahlawan nasional. Yes, Iya it's kan? not wrong even ya kan. Walaupun agak ke kepala gitu jawabannya. It's okay. Calm down. Sekarang apa perbedaannya Milad ke-18 dan 17? Oke, kalau tadi sama-sama tidak memperingati hari pahlawan. Berarti perbedaan ini adalah Perbedaannya sama. Kalau Milad ke-17 dilaksanakan pada tahun lalu, yang 18 tahun ini. Itu bedanya. thank you so much. Itu adalah informasi yang sangat penting sekali. Oke ya, sama Pak Ihsan ya tentunya ya. Aduh, kayaknya harus diundang setiap hari deh. Tolong produser aku, kepala radio di sini juga ya. Kayaknya saya di sini awet muda nanti Pak. Kalau Pak. Ada yang salah ya ada jawabannya? Enggak. Tidak ada sama sekali. Fakta kan? Baik. Intinya seperti itu ya Smartizen. Jadi Visip Untirta nih ya ingin menjadi istilahnya apa ya? Titik utama dari attention kalian semua ketika Milad hari ini gitu loh. Seperti istilahnya kita sedang menuju ke titik teratas ya nggak sih Pak? Jangan mematahkan ekspektasi aku nih Pak. Iya betul. Iya betul. Thank you so much. Jadi menuju ke titik teratas seperti 12 akademia ini Smartizen menuju puncak ya. Aduh, ini lagunya serem banget ya, Melawan Restu dari Mahalini ini Smartizen ya, menemani kita sampai pukul 16.34. Nah, karena sudah pukul segini nih ya, sekitar 30 menit lagi, berarti kita mengudara bersama, which means it's gonna be our last talk juga dengan Pak Iksan ya. Tapi jangan sedih, karena pasti Pak Iksan punya pesan saran yang lebih out of the box lagi nih ya untuk kamu semua di luar sana. Kalau gitu ya, karena ini terakhir juga, kita langsung aja flip kameranya biar nggak buang-buang waktu gitu loh. Langsung aja kita say hello again buat Pak Iksan tentunya ya. Hello again Pak Iksan. Masih semangat Pak? Iya. Hello again juga. Hello again juga, oke. Pak, ini sudah pukul 16.35 by the way. Jadi ini menjadi last talk kita nih Pak, nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa lah ya. Aku tuh pengen ketawa aja kalau Pak Iksan udah ngomong tuh. Kayak oke. Oke, karena last talk juga nih, mesti pengen denger pesan ataupun harapan ataupun whatever information that you want to talk to dengan Smartizen mungkin ya di luar sana yang istilahnya penting untuk dibahas di closing statement ini Pak. Boleh banget nih. Oke. Closing statement. Yup sih. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Oke. Aku capek banget loh. Ya, benar kan? Bener. Iya. Tidak ada yang bilang salah. Tidak ada. Udah selesai lagi. Udah selesai. Really? Ini aku yang bingung loh Smartizen. Jadi harus menggantungkan. Iya, gantungkan lah. Nggak gantungkan diri ya Pak ya, gantungkan cita-citanya ya. Cita-citamu setinggi langit. Baiklah. Udah cukup nih, bener nih Pak. Nggak mau kasih tahu yang lain nih informasi apa gitu. Saya juga bingung hubungannya sama demokrasi. Bapak bingung? Gimana saya
lebih Iya. bingung. Oke, boleh. Begitulah. Waktu dan tempat ya, aku persilahkan lagi nih. Aku persilahkan. Kenapa udah ya? Udah? Beneran udah? Iya. Atau mau yang kedua? Apa tuh? Bikin hidup lebih hidup. Lebih. Itu Dengan rokok cara apa apa? ya? Kalau boleh tahu. Hah? Dengan cara apa kalau boleh tahu? Itu merek judul rokok apa itu saya lupa. Oh iya. Emang iya? Emang iya? Slogan rokok. Oh my god, ya udah aku bilang ini bener-bener out of the box ya. Bikin hidup lebih hidup. Ya, tapi nggak boleh sebut Rokok rokoknya. apa itu? Nggak boleh sebut rokok. Ada merek, Pak. Nggak boleh merek. Iklan soalnya. Tapi yang pasti bukan Ji Samsu itu. Baiklah ya. Udah itu 2 cukup ya. Cukup. Gantungkan Iya, cukup. mimpimu setinggi langit dan hidupkan hidup asli. Bikin hidup. Bikin hidup lebih Iya. hidup. Baiklah, that's all from Pak Iksan. Thank you so much ya Pak sudah Ya, membuat Yusi sama-sama. berpikir 24/7. Jadinya mikir banget gitu gara-gara closing statement ini ya. Benar-benar out of the box ya Smartizen. Itulah Pak Iksan ya, jadi harus banget diundang biar kalian juga ikut mikir bareng sama Yusi ya kan. Diundang lagi tolong ya produser, kepala radio. Kita buat tema yang lebih ngegantung lagi kalau bisa ya. Kalau mau ketemu Pak Iksan berarti masuk komunikasi. Aduh. Ngulang lagi saya dari awal nggak Emang yang jadi. denger banyak Kalau Masa sih? gitu ya. Oke, thank you so much Pak Iksan. Semoga Pak Iksan sehat selalu ya Pak. Amin. Sukses terus juga, berkah ilmunya nih sebagai dosen ilmu Amin. komunikasi Untirta nih Smartizen ya. Semoga kita bertemu di lain project mungkin ataupun lain waktu di dialog senja lagi kali gitu ya. Oke. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah pembicaraan Pak Iksan dan juga Yusi selama 2 jam ini ya, hampir 2 jam I mean. Well, kalau gitu Yusi bakalan muterin lagi lagu-lagu yang lagi hits happening abis tentunya buat nemenin kalian semua di senja hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih ada sekitar 20 minutes left dengan Yusi. So this is Jason Derulo, Want Me. Oke, it's last Friday night from Katy Perry tentunya ya Smartizen yang istilahnya menemani kita sampai pukul 16.56 ini. By the way, aku karena sudah pukul sekian dan kita sama sekali ya tidak ada istilahnya wait a minute. Kita tadi udah membicarakan dengan Pak Iksan, oh my god, dengan Pak Iksan membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat ya dalam keseimbangan demokrasi politik juga ekonominya nih Smartizen. Tapi kamu pasti tahu dong kalau misalkan kamu mengikuti kita dari tadi jam 3 sampai pukul 5 sore ini bahwasannya memang keseimbangan politik dan ekonomi itu harus banget terjaga dan juga terlaksana gitu loh di Indonesia. Untuk apa? Untuk menjawab semua isu-isu yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Kebetulan juga nih Visip Untirta akan milad sebentar lagi ya. Dan dibukanya itu pada tanggal 10 Juni nanti. Nah, buat kamu semua mungkin yang masih bingung, ingin tanya-tanya perihal timeline-nya ataupun acara-acaranya ataupun istilahnya semua informasi yang menyangkut dengan si acara milad Visip Untirta, boleh banget langsung nanya ke prodi kamu ya Smartizen. By the way, gitu aja recap of today ya di senja hari ini. Thank you so much yang udah nemenin Yusi. Semoga kamu semua tetap sehat. Yusi nggak capek-capek buat ingetin kamu buat tetap jaga protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Smartizen semua berada. Istilahnya kita menjaga satu sama lain ya, kayak gitu. Oke? Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri, and bye-bye.